Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mau menyegarkan ingatan dan pengetahuan kita tentang Korintus. Bapak Ibu, ini kalau kita lihat di peta, ini peta perjalanan penginjilan Paulus dalam 3 kali kesempatan, dan ini Korintus. Nah, itu dia. Ini kota Korintus. Apa yang menjadi ciri khas dari kota Korintus atau warga jemaat dan juga warga masyarakat kota Korintus? Bapak Ibu, jemaat di kota Korintus yang adalah anggota masyarakat kota Korintus, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berpendidikan. Kita tahu di sana Bapak Ibu, orang-orang Yunani, mereka punya pendidikan cukup tinggi dengan cara berpikir, dengan kesempatan-kesempatan untuk berdialog. Ada banyak sekali upaya-upaya pendidikan di sana. Karena itu jemaat di Korintus dikenal sebagai educated person, educated people. Lalu yang kedua, jemaat di Korintus juga termasuk adalah warga negara atau warga Romawi. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa ketika satu kerajaan itu, kerajaan Romawi, sama juga ketika di Yerusalem, ingat Paulus, tidak semua orang-orang yang berada di wilayah jajahan Romawi itu adalah warga Romawi. Jadi jemaat di Korintus ini adalah orang-orang yang statusnya terhormat. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena kota Korintus juga adalah kota pelabuhan, kota transit, kota perlintasan antara barat dan timur, maka kota ini sangat ramai dan kota ini mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup tinggi. Dan itu berdampak bagi kehidupan ekonomi masing-masing jemaat. Bapak Ibu, pendidikan, status sosial dan juga status ekonomi menjadi kekhasan dari jemaat di Korintus. Makanya Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Paulus menulis surat untuk orang-orang di Korintus ini cukup panjang karena ada perhatian yang besar dari Paulus kepada mereka. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ketika ia berada di Efesus. Paulus mendapat kabar tentang kehidupan jemaat yang diancam oleh perpecahan. Kemudian juga ada praktek hidup penyembahan berhala. Dan yang ketiga adalah bahwa di jemaat juga terjadi praktek moral susila yang rusak. Kita ketahui Bapak Ibu kekasih, jemaat Korintus berasal dari jemaat orang-orang Yunani yang memang orang-orang Korintus pada awalnya adalah penyembah berhala, melakukan praktek-praktek prostitusi suci, dan mereka menganggap bahwa hal itu biasa. Dan Paulus memberikan perhatian tentang hal itu dan memberikan tuntunan pastoral dan mengingatkan mereka bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang lama tapi orang-orang yang baru. Hal yang keempat yang juga menjadi persoalan di kehidupan jemaat Korintus adalah adanya pengajar-pengajar sesat yang mengadu domba, yang mengajarkan hal-hal kekristenan yang keliru dan mencampur adukan dengan pengajaran yang lama, ajaran keyakinan yang lama. Pengajar-pengajar sesat cukup banyak di dalam jemaat Korintus. Dan yang terakhir adalah jemaat Korintus juga mendapat perhatian dari Paulus. Karena apa? Karena jemaat ini besar. Tetapi jemaat ini kurang memberi perhatian untuk jemaat yang lebih kecil. Khususnya ketika Paulus menghimbau mereka untuk memberikan dukungan secara material kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Pertanyaan Bapak Ibu, kenapa mereka harus mendukung orang Kristen di Yerusalem? Bapak Ibu, orang-orang Kristen di Yerusalem adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Maaf, ketika di beberapa daerah kita yang memang non-Kristen, lalu kemudian ada anggota keluarga jadi Kristen, lalu orang yang menjadi Kristen itu dikeluarkan dari keluarga, tidak menerima hak waris dan seterusnya. Hal itu juga yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana kehidupan jemaat di Yerusalem. Mereka hidup pas-pasan. Dan Paulus mengetahui hal itu lalu menghimbau kepada jemaat Korintus supaya mereka mendukung, mereka membantu jemaat di Yerusalem.
Tapi apa yang terjadi? Mereka yang kaya itu lambat untuk membantu. Bahkan seolah-olah mereka tidak peduli. Dan ini berbeda dengan jemaat-jemaat kecil yang ada di wilayah Makedonia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak lebih jauh lagi menjelaskan tentang hal itu, karena kita mau fokus kepada bagian yang kita baca, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Bagian ini Bapak Ibu kita bisa bagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita bisa lihat ada salam rasuli, kemudian yang kedua ada syukur rasul, dan yang ketiga ada syukur pelayanan. Kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan salam rasuli? Bapak Ibu, ini yang menarik. Bahwa Paulus di dalam salamnya dia mengatakan bahwa dia menjumpai jemaat, dia ada dalam kehidupan jemaat, dia menjumpai melalui suratnya, dan kemudian dia boleh melayani bukan karena kehendaknya, tapi karena kehendak Allah. Bahkan di situ disebut ada Sostenes. Siapa Sostenes? Sostenes itu adalah orang dari Korintus yang juga sudah percaya kepada Kristus, dan dia juga boleh melayani Tuhan. Memang dia bukan rasul, tapi Paulus juga menyebutnya bahwa baik dirinya, baik Sostenes, baik jemaat di Korintus, mereka boleh ada, boleh melayani itu karena kehendak Allah. Dan ini menarik Bapak Ibu, jemaat sekalian. Kenapa? Di awal suratnya, Paulus menyapa jemaat, dikatakan aku yang menjadi rasul karena kehendak Allah. Apa yang tersirat di dalamnya? Yang tersirat di dalamnya ada 2. Yang pertama kerendahan hati, bahwa Paulus mengatakan dirinya bukan siapa-siapa kalau bukan karena kehendak Allah. Lalu yang kedua, dia mau menyatakan juga ketaatannya. Mungkin Paulus bisa saja memilih untuk tidak menyapa orang Korintus, tidak memilih untuk tidak melayani orang Korintus, tetapi karena ini kehendak Allah, maka dia menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Lalu yang kedua Bapak Ibu dalam salamnya, di situ juga disebutkan bahwa apa yang ia lakukan kepada jemaat dan apa yang terjadi pada jemaat itu bukan hanya kehendak Allah, tapi ada karya Kristus. Ada karya Allah di dalam Kristus yang menebus, di sana dikatakan yang memanggil orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bagian yang kedua dari sapaan Paulus. Sapaannya itu sungguh-sungguh berisi, bermakna. Dia menyapa jemaat, dia tidak katakan begini, hai jemaat Korintus yang kaya-kaya, berbahagialah dan diberkatilah engkau. Tidak kata-kata itu. Karena kata-kata itu bisa menggoda atau menjebak orang Korintus menjadi kepala besar karena dipuji oleh Paulus. Tapi Paulus katakan dalam ayat yang kedua bahwa kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Bapak Ibu, Paulus dalam sapaan awalnya, dia mengingatkan kembali bahwa orang-orang di Korintus menjadi Kristen, menjadi jemaat, menjadi orang percaya bukan karena kekayaan mereka. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena status sebagai warga negara Romawi, tapi karena karya Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam salamnya ini adalah dia menyampaikan berkat. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari dari berbagai daerah, kadang-kadang atau mungkin pergaulan teman-teman pemuda, kadang-kadang kalau ketemu dengan teman, hei apa kabar lo? Ya. Setelah itu ada nyambung kata-kata yang mungkin tidak ada berkatnya begitu ya, tapi kayaknya populer begitu ya. Nah Bapak Ibu kasih, Paulus dalam sapaan awalnya dia katakan saya ada di sini, jemaat juga ada, itu karena kehendak Allah. Dan jemaat itu boleh berdiri, boleh terbangun dengan baik, itu karena karya Kristus. Dan karena itu biarlah berkat Tuhan ada pada kita. Kita lihat di ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita ingat Bapak Ibu ya, bandingkan dengan Bilangan pasal 6, ayatnya yang ke-26 di sana dikatakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Bapak Ibu, di awal suratnya Paulus menyampaikan berkat. Itu artinya bahwa Paulus mau mengatakan apa yang ia mau sampaikan. Itu semua kiranya boleh menjadi berkat daripada Tuhan untuk jemaat.
Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu, kita lihat apa yang dikatakan Paulus sebagai syukurnya. Paulus bersyukur. Kenapa? Karena ia melihat apa yang Tuhan lakukan bagi jemaat. Paulus katakan di dalam ayatnya yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ada rasa syukur sebagai hamba Tuhan. Paulus melayani jemaat di Korintus. Dan kurang lebih selama 1,5 tahun Paulus di sana. Kemudian Paulus berpindah ke jemaat yang lain. Lalu kemudian Paulus mendengar bahwa jemaat itu makin bertambah. Kalau saya misalnya memberi kabar kepada para pendeta yang pernah melayani dikasih karunia, misalnya ke Ibu Pendeta Ike Air, atau kepada Ibu Pendeta Monica, atau kepada Bapak Pendeta Ukahatu, Pak Pendeta, jemaat kita nih sudah bertambah sekian kakak. Sekarang ini gedungnya gedung baru, sekarang ini sudah tambah ini tambah itu. Wah, pasti Bapak Ibu Pendeta yang mendengar akan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena jemaat dikasih karunia sudah semakin bertambah, berkembang. Hal itu juga Bapak Ibu yang dirasakan oleh Paulus. Kita bisa bayangkan ya, dengan keterbatasan komunikasi, dengan keterbatasan pada waktu itu pemberitaan Injil, maka Paulus katakan kasih karunia saja yang membuat jemaat itu bertumbuh, berkembang. Beda dengan kita Bapak Ibu zaman sekarang. Kita karena masa pandemi kita bisa melakukan ibadah online. Banyak sekali itu. Kalau kita buka YouTube itu banyak sekali. Artinya apa? Jauh berbeda pada zaman Paulus. Rasanya ada begitu banyak kesulitan dan kendala dalam melayani. Tapi apa yang diterima oleh Paulus, perkembangan jemaat di Korintus dan juga dalam pemberitaan Injilnya, bahwa ternyata keterbatasan itu tidak pernah bisa membatasi karya Allah. Kasih karunia Tuhan. Dan itu yang Paulus katakan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi, sebagai pelayannya, ia melihat perkembangan jemaat semata-mata karena kasih karunia Allah. Lalu kemudian syukur Paulus juga sebagai hamba Tuhan, dikatakan karena kasih karunia Allah maka jemaat itu kaya dalam segala hal. Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan bahwa sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Wah, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Orang Korintus sudah dikenal berpendidikan, sudah dikenal dia ekonominya tinggi, sudah dikenal statusnya terhormat. Ditambah lagi kata Paulus, karena kasih karunia Allah dalam Kristus, mereka semakin kaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekalipun dalam surat Korintus ini Paulus begitu kita temukan ada bagian-bagian yang begitu emosional memperingatkan jemaat di Korintus, tapi pada bagian lain Paulus memuji dan bersyukur, kagum atas karya Allah bagi jemaat di Korintus. Kenapa? Karena ini kebanggaan. Ada jemaat Kristen di kota yang penting, lalu jemaat itu dihormati, dibanggakan karena jumlahnya, karena pengetahuannya, karena secara materi mereka juga baik dan seterusnya. Tapi Paulus katakan apa? Di dalam Dia kamu menjadi lebih kaya. Kayanya bukan hanya sekedar pendidikan, kayanya bukan hanya sekedar kekayaan, tapi kaya dalam segala hal. Segala macam perkataan dan pengetahuan. Hal ini Paulus katakan untuk mengatakan bahwa bagaimana karya kasih karunia Allah itu yang semakin membuat jemaat itu makin bertambah dan berkembang. Dan berdampak tentunya bagi masyarakat, bahkan bagi pemberitaan Injil pada masa itu. Nah dari situ bagian yang ketiga Paulus katakan, dia juga mau bersyukur untuk pelayanan. Kalau tadi syukurnya pribadi, atas pelayanan yang boleh terjadi di jemaat, atas kehidupan jemaat. Sekarang dia melihat apa yang terjadi pada jemaat itu sendiri. Dia katakan kepada jemaat di Korintus, dia bersyukur. Kenapa? Karena jemaat Korintus juga diberikan anugerah yaitu karismata. Apa itu karismata? Karunia-karunia.
Bapak Ibu bisa membacanya lebih jelas lagi di pasal 12 dan pasal 14. Bahwa Allah yang membuat jemaat ini kaya dalam segala hal, Allah juga memberikan karunia-karunia. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia mengajar, karunia berdoa, karunia melakukan mujizat, menyembuhkan dan seterusnya. Wah, Bapak Ibu coba kita pikir-pikir, kira-kira jemaat kita ini berapa banyak ya orang yang Tuhan berikan karunia, karismata itu. Siapa kira-kira di jemaat kita yang dikenal kalau doanya itu mantep gitu. Yang sakit langsung sembuh. Atau yang miskin langsung kaya gitu. Rasanya kita sulit mencari itu ya. Tapi Bapak Ibu kasih, Paulus katakan dalam kehidupan jemaat, baik di jemaat di Korintus maupun jemaat di mana saja, ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberikan karunia-karunia. Untuk apa? Bandingkan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 di sana dikatakan apa? Bahwa ia yang melakukan semuanya itu supaya ada kepentingan bersama yang tercapai. Apa itu? Yaitu misi Allah. Paulus bersyukur untuk pelayanan di jemaat yang tidak hanya rutin ibadah, doa, menyanyi, baca Alkitab, tapi pelayanan itu diperkaya dengan adanya karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan karunia-karunia itu berdampak buat pelayanan jemaat makin berkembang. Nah, syukur Paulus yang lain terhadap pelayanan adalah Paulus bersyukur juga untuk penyertaan dan peneguhan daripada Tuhan untuk jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat boleh menjalani pelayanan ini. Minta maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita yang dari tidak terkenal mulai dikenal dan makin terkenal, godaannya adalah dari gembira, bangga, nanti bisa jadi sombong. Nah, Paulus katakan, supaya pelayanan itu tak bercacat sampai kapan? Sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat di Korintus yang kaya dalam segala hal, berpendidikan, materi bagus, sosial bagus, lalu ditambah lagi dengan karunia-karunia, Paulus katakan, Tuhan saja yang menolong jemaat ini supaya dia tetap melakukan pelayanan itu dan sampai pada akhirnya tidak bercacat. Supaya jemaat itu tidak jatuh dalam kesombongan. Supaya jemaat dan anggota di dalamnya tidak saling berseteru satu dengan yang lain. Supaya jemaat sungguh-sungguh terpelihara oleh Tuhan dan apa yang mereka lakukan sampai pada hari Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang Paulus syukuri dalam pelayanan ini tentu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena tantangan hari demi hari itu banyak. Maka itu Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, bagian awal dari surat Korintus atau surat Paulus kepada jemaat Korintus ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia menjadi bingkai untuk kita melihat ketika Paulus menyoroti satu-satu persoalan dalam jemaat. Jadi bagian pertama ini atau ayat 1 sampai 9 ini bukan mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam jemaat Korintus, ada. Tapi Paulus menyurati jemaat Korintus yang begitu banyak permasalahannya untuk melihat kalian ada, kita ada, jemaat ini ada bukan karena kehendak manusia, tapi karena kehendak Allah. Dan jemaat ini berkembang, jemaat ini makin dikenal, jemaat ini makin dibanggakan. Juga bukan karena anggota jemaatnya yang hebat-hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat yang memberikan karunia kepada anggota jemaatnya. Dan ketika jemaat ini boleh makin berkembang, melayani dan seterusnya, maka itu bukan untuk kesombongan jemaat. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Korintus baik 1 maupun 2 dengan bingkai di awal ini, maka kita mau melihat bagaimana Paulus sebagai pastor, sebagai gembala, dia mau mengarahkan. Bagian di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus menyoroti soal percabulan, soal perpecahan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengembalikan kembali posisi keberadaan jemaat dalam pelayanan. Mestinya yang dilakukan adalah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan jemaat. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang mau kita lihat dari pesan awal Paulus di jemaat surat 1 Korintus ini?
Bapak Ibu, saya mau mulai dengan ada 3 hal. Yang pertama itu dengan refleksi jumpa, sapa, dan doa. Hari Minggu lalu kita berduka karena yang kita sapa akrab, Opung Lubis, Tuhan sudah muliakan. Dan langsung dimakamkan pada hari Senin. Kita berdoa untuk beliau pada hari Sabtu malam, pada hari Sabtu, lalu hari Minggu pagi pukul 4 pagi Tuhan muliakan Opung. Dan hari Minggu sekitar jam 10 dimakamkan. Vikaris Kristi memimpin pemakaman. Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk Bapak Turiman Lubis, istri, anak-anak, dan keluarga besar, kiranya tetap didukung, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Apa yang mau saya katakan dengan menyebut almarhumah Opung Lubis? Bapak Ibu, apa yang kita ingat dari Opung? Yang pertama jelas kita ingat bagaimana Pak Turiman sebagai anak atau mungkin cucunya atau istri Pak Turiman atau siapa anggota keluarga, pasti Opung tidak bisa berjalan sendiri. Ke gereja pasti ditemani, diantar. Saya sering kalau pimpin ibadah minggu jumpa Pak Turiman yang mengantar. Lalu kalau beliau sudah sampai di gereja Bapak Ibu, di mana beliau duduk? Saya selalu ingat dan selalu ketemu, beliau duduk di pojok sana, di dekat pintu pagar gerbang itu, duduk di situ. Kalau sore misalnya di situ ada Pak Willy Lekahena, ada siapa lagi, Pak Ucok mungkin, duduk dulu di situ. Orang-orang belum datang. Duduk dan akrab. Bapak Ibu, potret sederhana dari Opung. Setiap jumpa dengan siapapun, pasti ada sapa dari beliau. Dan kalau kita bercakap sudah lebih panjang dengan beliau, maka di akhirnya selalu dikatakan, selamatlah ya, baik-baiklah ya. Gitu. Itu ungkapan-ungkapan yang saya rasa akrab di telinga kita, mengingat kalau kita berjumpa dengan Opung Lubis. Dan itu juga yang sebenarnya saya mau refleksikan Bapak Ibu, ketika Paulus dalam salamnya ayat 1 sampai dengan yang ketiga, dia menjumpai jemaat, dia menyapa jemaat, dan dia punya doa untuk jemaat. Opung saya ambil sebagai contoh, sebagai salah satu contoh. Bagaimana kita sebagai orang beriman, sebagai milik Kristus, kita enggak jual mahal, kita tidak asosial, tapi setiap kali kita jumpa dengan siapapun, kita sapa. Dan dalam sapaan kita itu bukan sapa yang asal basa-basi, tapi ada doa kita. Itu yang diajarkan, diteladankan oleh seorang Paulus. Berapa kali kita selalu diingatkan bagaimana kita kalau ke GKK 2 dari Gang Karya Agung depan sana masuk ke sini, kita yang bawa kendaraan diminta untuk tidak laju kencang, tapi boleh memperlambat kecepatan kita karena ini gang kecil. Lalu bukan hanya itu saja, tapi kita juga diminta untuk menyapa. Kenapa Bapak Ibu? Apa pentingnya sih? Peduli amat, saya cuma mau ibadah 2 jam di situ. Betul. Tapi Bapak Ibu kekasih, apa yang kita lakukan, siapapun kita, sektor 1 sampai 6 atau mungkin kita simpatisan, kita datang ke sini, maka orang akan menilai, itu gereja, itu orang gereja. Pernah satu waktu Bapak Ibu, tahun lalu kalau tidak salah, kita dihebohkan. Karena apa? Karena orang di Karya Agung ada isu yang beredar. Isunya apa? Orang gereja buang sampah sembarangan katanya. Dari gereja buangnya ke Gang Karya Agung. Wah, Bapak Ibu ketika kami dapat informasi itu, saya secara khusus minta kepala kantor Ibu Lasmi untuk lakukan investigasi. Yang mana, ada apa sebenarnya? Karena heboh di Gang Karya Agung. Sampai kalau tidak salah waktu itu Ibu Esther Suwono, dia foto sampahnya. Lalu kemudian dia omong, kebetulan ada orang Jawa juga di sana. Dan ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi?
Yang terjadi ternyata bukan jemaat kita. Ternyata waktu itu GKK 1 sedang disewa oleh pihak ketiga untuk acara tertentu. Lalu ada salah satu dari undangan yang hadir bawa sampah snack dan segala macam itu. Lalu tinggalkan di ujung gang Karya Agung. Tapi orang-orang di Karya Agung lihat apa? Dari gereja datangnya. Dan turun ke situ sampai di depan Karya Agung buang sampah. Bapak Ibu coba lihat ya. Bagaimana perjumpaan kita itu penting. Paulus sebagai rasul, sebagai gembala, dia memberikan teladan. Maaf, dengan dunia digital, dengan dunia virtual, apalagi kalau kita dengar kemarin atau beberapa waktu terakhir, Bapak Menteri Pendidikan katakan setelah masa pandemi ini, pendidikan jarak jauh dengan sistem online akan dipermanenkan. Lalu kemudian ada banyak pendapat lah, wah nanti anak kita jadi asosial dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita lihat baik-baik bahwa teknologi itu adalah berkat. Teknologi bisa menjadi jahat atau menjadi baik kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Dulu ketika awal-awalnya Facebook Bapak Ibu, wah kita buka Facebook, wah seru kita ketemu teman lama dan seterusnya. Kita bisa begitu dekat dengan yang jauh, tapi yang ironisnya kita bisa begitu jauh dengan yang dekat. Salahnya di mana? Bukan teknologinya. Salahnya bukan di Facebooknya. Salahnya bukan di Instagramnya. Salahnya bukan di WhatsAppnya. Salahnya di kitanya. Paulus dalam suratnya, membuka suratnya, dia katakan kepada jemaat, kita ada di sini karena kehendak Allah. Kita ada di sini karena karya Kristus. Kita ada di sini untuk saling memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, refleksi yang pertama saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa siapapun kita, pemuda-pemudi, siapapun kita, ketika kita berjumpa dengan sesama kita sapa. Dan belajar dari Paulus, biarlah sapaan kita itu adalah doa buat sesama kita. Dan Bapak Ibu bukan tidak mungkin, satu waktu ada orang mengatakan begini, wah kita ketemu lagi ya setelah 5 tahun yang lalu. Mungkin kita sudah lupa dengan orang itu. Tapi orang itu katakan, ya 5 tahun lalu kita ketemu di warung kopi. Dan waktu itu bapak atau om atau bang gitu ya ketemu dan ngomong dan memberikan kekuatan. Kayak semacam doa waktu itu. Dan 5 tahun saya lalui akhirnya saya berubah. Kita tidak tahu, bisa saja itu terjadi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, setiap kesempatan harusnya adalah perjumpaan dan dalam jumpa itu ada sapa dan juga ada doa. Nah dari lingkup yang umum Bapak Ibu saya ingin ajak kita bagian yang pertama ini untuk kita refleksikan dalam hidup kita dalam pelayanan. Kemarin tanggal 11 hari Sabtu sudah dimulai ibadah Pelkat PKLU, PKB dan PKP secara online melalui Zoom. Dan kita lakukan ini atau model seperti itu pada masa pandemi atau kalau sekarang disebut dengan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ada tahap-tahapnya, kita masih di tahap 1 menuju tahap 2. Nanti ketika masuk ke tahap 3 dan 4, ketika masa pandemi ini sudah dinyatakan aman, nah kemudian dimungkinkan lanjut usia boleh berkerumun, bertemu dalam kerumunan dan lain sebagainya, maka ibadah-ibadah itu akan kita kembalikan. Mungkin kita kombinasikan, baik offline maupun online. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai jemaat GPIB bahwa kemarin kita bersyukur bersama dengan Pelkat PKB. Pelkat PKB itu ulang tahun. Pelkat PKB adalah pelkat yang paling muda dari 5 pelkat yang lainnya. Muda yang kedua setelah PKLU. Kenapa Bapak Ibu yang kasih? Karena pelkat PKB ini adalah pelkat yang kemudian muncul. Yang paling tua itu adalah GP. Kemudian baru PA. Dilanjutkan dengan PKP, PT, PKB dan PKLU. Nah, apa yang menjadi menarik dalam refleksi kita, bagian yang pertama dikaitkan dengan HUT PKB. Kalau saya bilang PKB, Bapak Ibu apa yang terlintas ketika sebut ibadah PKB?
yang terlintas adalah bapak-bapak beberapa gelintir orang. Kenapa? Karena ibadah PKB seringkali tidak ramai. Alasan yang klasik, sibuk, jam kantor dan seterusnya dan seterusnya. Betul Bapak Ibu bahwa kaum bapak-bapak itu bekerja. Dan kita yang ada di daerah pinggiran kota Jakarta, berbatasan dengan batas kota Jakarta, tentu kondisi kita kalau kita bikin ibadah malam, kaum bapak yang bekerja di Jakarta itu sebuah perjuangan untuk bisa tiba di rumah jam 7 malam, lalu kemudian ikut ibadah begitu. Ibadah keluarga maupun ibadah PKB. Tapi Bapak Ibu itu tidak menjadi soal. Kenapa? Sama seperti teknologi tadi. Kalau kitanya bisa memanage dengan baik, kitanya bisa mengatur dengan baik, lalu kemudian pelayanan itu kita atur juga dengan baik, disejalankan antara kebutuhan, kenyataan dengan harapan dalam pelayanan kita, maka percayalah bahwa ibadah dan pelayanan itu bisa berkembang dengan baik. Nah, catatan refleksi yang pertama dalam kaitan pelayanan PKB, saya mau tarik kepada posisi Bapak. Bagaimana Bapak jumpa, sapa, doa buat istri, buat anak-anak, atau mungkin buat cucu. Mohon maaf Bapak Ibu, umumnya kaum bapak seringkali mengatakan begini, saya sudah sibuk di luar, saya kan cari uang untuk anak istri, saya pulang untuk istirahat. Jadi mohon maklum kalau saya nggak terlalu punya banyak waktu dengan istri, dengan anak. Pulang tinggal istirahat, makan dan sudah istirahat, besok kerja lagi. Ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Bapak yang terkasih dalam rangka HUT PKB, sebagai kaum bapak, kita adalah imam, bandingkan Mazmur 127 dan Mazmur 128. Dan kalau imam ini, sama seperti Paulus yang adalah rasul ini, dia tidak menjumpai umat dengan benar, dia tidak menyapa umat dengan benar, dia tidak berdoa buat umatnya, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Kalau saya sebagai pendeta tidak menjumpai jemaat, tidak menyapa jemaat dengan benar, maka apa yang terjadi dengan jemaat ini? Bisa kita bayangkan. Bapak Ibu yang kekasih, khususnya kaum bapak, apa yang Paulus lakukan ini menjadi teladan buat kita. Ketika kita ada di rumah, kita berjumpa dengan keluarga kita. Taruh itu yang namanya handphone, taruh yang namanya itu laptop dan lain sebagainya. Kita jumpai istri kita. Kita tanya apa kabar, bagaimana hari ini, kok dari pagi sampai sore belum ganti dasternya misalnya gitu. Tanya anak, udah bikin apa, tadi di sekolah bagaimana, tadi studi online-nya gimana, internetnya gimana, baik atau ada macet-macet, apa kabar ini anak-anak, atau mungkin anak kita yang sudah remaja atau yang sudah pemuda, gimana pacarmu, sudah mulai pacaran ya, masih merokok ya, tanya, sapa, jumpai. Jangan jadi seorang bapak yang bisa begitu terkenal di perusahaan, bisa begitu hebat sebagai seorang manajer, begitu hebat sebagai seorang leader, seorang speaker, pembicara dan lain sebagainya. Tetapi di rumah, dia seperti orang asing. Jangan. Jumpai keluarga, bapak-bapak. Jumpai istri dan anak. Sapa. Sapa bukan sekedar basa-basi. Tapi juga ada doa di sana. Mungkin istri katakan, aduh saya capek nih. Karena dengan ibadah, dengan studi online ini, ya hari-hari gini, wah ya gak apa-apa Ma. Ya kalau memang ini ya gak apa-apa lah rumah berantakan sedikit. Karena sekarang kan memang studi online kan begitu. Jangan gak peduli. Kalau suami sudah tidak peduli sama istri, itu bagaimana siapa lagi yang mau peduli sama istri? Kan gak benar itu. Begitupun dengan anak. Orang tua, ayah harus menjadi panutan, menjadi contoh. Bagaimana kita mengharapkan anak kita bisa menjadi orang-orang yang baik, yang benar, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang berprestasi, kalau kita sendiri tidak menyapanya, bahkan tidak ada doa buat dirinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, PKB menurut saya pergumulannya bukan soal banyak atau sedikit kalau ibadah. Tapi pergumulannya adalah bagaimana boleh hadir
sebagai gembala, sebagai imam, sebagai kepala yang Tuhan percayakan. Ia menjumpai anggota keluarganya, ia menyapa dan ia mendoakan. Hal yang sama Bapak Ibu, selain buat PKB, juga bagi para pelayan, penatua diaken termasuk pendeta, vikaris, kita semua Bapak Ibu. Kita juga belajar dari Paulus, baiklah kita boleh berjumpa dengan jemaat kita, berjumpa dengan siapapun. Kita sapa, dan dalam setiap sapaan itu ada doa. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita sebagai para pelayannya, baik pendeta, penatua, diaken, baik vikaris, baik para pelayan PAPT, baik juga para kaum bapa sebagai imam dan kepala di rumah, maka Bapak Ibu, siapapun kita akan dibentuk dengan karakter yang benar. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengimitasio Kristi, yang punya kerendahan hati, yang sadar benar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada diri kita. Kepada siapapun, terutama kepada anggota keluarga kita, kepada anggota jemaat, kepada orang yang kita jumpai. Mari kita jumpa, kita sapa, dan kita berikan doa. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita refleksikan adalah bagaimana Paulus sebagai pribadi, dia sungguh bersyukur. Ada keterbatasan, ada tantangan alam, ada tantangan fasilitas dan lain sebagainya. Tapi dia boleh melakukan pekerjaan sebagai pelayan Tuhan dan jemaat juga dalam keterbatasan. Dia hidup selama 18 bulan lalu kemudian dia tinggalkan, jemaat boleh dipelihara oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan terus berkembang semua jemaat. Bahkan jemaat di Asia Tengah makin berkembang ke Eropa dan seterusnya. Ada syukur yang tak terukur. Bapak Ibu, pekerjaan pelayanan jangan kita ukur dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, Paulus adalah salah satu role model yang patut kita contoh. Dia punya komitmen yang begitu tinggi. Dan sebagai seorang yang punya komitmen begitu tinggi melayani Kristus, Bapak Ibu, dia tidak tiba-tiba berubah menjadi superhero, enggak. Dia tetap manusia biasa. Sakit, dia dihantam ombak, dia dikerumuni orang, dilempari batu, dia dibenci dan lain sebagainya, dialami. Tapi dari semua itu, ketika dia melakukan itu dengan kehendak Tuhan, dia melakukan itu dengan karya Allah, ternyata Bapak Ibu hasilnya luar biasa. Saya mau ajak kita untuk melihat begini, ketika hari-hari ini kita masih di masa AKB, adaptasi kebiasaan baru, di mana masih ada situasi pandemi. Bapak Ibu, kita masih bergumul dengan situasi di Indonesia, di beberapa provinsi, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, termasuk juga DKI, dan juga Banten. Kita masih bergumul. Situasi itu membatasi kita untuk bagaimana kita melakukan pelayanan, mengembangkan pelayanan, dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu, ada banyak perdebatan-perdebatan teologis, diskusi-diskusi, macam-macam. Ada yang menyalahkan bahwa wah ketakutan ya, terlalu takut. Ada yang mengatakan wah terlalu konyol, mencobai Tuhan dengan datang memaksakan dan seterusnya. Bapak Ibu, itu situasi yang terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu, 2-3 hari lalu saya membaca artikel di sosial media. Ada 2 artikel, yang pertama artikel tentang flu yang disebabkan oleh binatang yaitu babon di China, itu sudah mengakibatkan puluhan orang meninggal. Ini juga ada satu jenis yang baru dan ini sedang diwaspadai, diperhatikan, sangat diperhatikan oleh WHO dan juga di Tiongkok sana. Kemudian ada lagi yang hasil orang yang kena COVID-19 yang asalnya pembawanya, carrier-nya itu dari Eropa. Dan apa yang dicatat dalam artikel itu? Dikatakan bahwa ternyata dia punya kekuatan infeksinya, kekuatan menularkannya itu 6 kali lipat yang virus yang asalnya dari Eropa ini. Kalau kita membaca itu,
kalau kita melihat situasi kita, apalagi kemudian kita melihat situasi ekonomi saat ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Ada banyak hal yang membuat kita sangat terbatas, amat terbatas, bahkan tidak berdaya. Tapi kita belajar dari kata-kata Paulus, pesan Paulus, bahwa pelayanan bisa terjadi. Ia boleh melayani jemaat, jemaat yang dilayani boleh berkembang. Itu karena apa? Bukan karena dirinya. Bukan karena dirinya seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang yang muda, seorang yang pintar secara teologi, seorang yang menguasai pemahaman-pemahaman Alkitabiah, bukan. Bukan juga karena jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, materi, pendidikan dan status sosial, bukan. Tapi Paulus katakan dengan sangat tegas itu karena kasih karunia Allah. Itu karena ada Allah di dalam Kristus yang terus berkarya. Bapak Ibu, jemaat kasih karunia adalah salah satu bukti. Tahun ini memasuki usia 24 tahun. Kalau kita menengok 24 tahun yang lalu, kita mendengar cerita dari para pendahulu kita, founding fathers Jemaat Kasih Karunia, boleh dikatakan begitu. Lalu kemudian kita lihat dokumentasi foto. Bapak Ibu, kita tidak bisa bayangkan bangunan GKK 1 yang dibangun dan kiri kanan masih lapang dengan rumput ilalang dan seterusnya. Dan sekarang sudah berbeda. Sudah sangat padat dan GKK 1 sudah ada GKK 2, sudah ada kantor. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau mengatakan Jemaat Kasih Karunia menjadi bukti kasih karunia Allah bukan hanya soal gedung, bukan soal fasilitas fisik, tapi juga bagaimana kita memikirkan, kita menggumuli pelayanan ini. Saya untuk kesekian kali mengatakan, ketika jemaat-jemaat GPIB bergumul dengan situasi pandemi dan lain sebagainya, lalu kita mulai sebelum ada arahan secara sinodal, kita mulai yang namanya ibadah online. Dan yang lucunya Bapak Ibu, pernah saya singgung dalam khotbah yang sebelum-sebelumnya, yang lucunya adalah saya ingat betul, waktu itu 16 Maret, kita merespon arahan dari Kapolres Tangerang dan kemudian dari pemerintah Kota Tangerang dan juga gubernur, maka PHMJ Majelis Jemaat memberi informasi kepada jemaat bahwa ibadah keluarga kita sudah tidak lakukan lagi secara konvensional tapi secara online. Demikian pun ibadah hari Minggu pada tanggal 22. Dan Bapak Ibu saya masih ingat pada tanggal 18 Maret itu untuk ibadah keluarga, saya minta Hasdo, anak kami yang sulung, untuk merekam saya di mimbar kecil ini dengan handphone. Dan Bapak Ibu, saya kirim di WA video itu. Karena WhatsApp itu kemampuannya terbatas, akhirnya jadi 5 kali dikirim, 5 kali potongan. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, itu menjadi penting, menjadi sejarah dalam pelayanan apa? Bahwa kita jangan mau dibatasi lalu kemudian menjadi tidak berdaya. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah milik Tuhan. Kita ada kata Paulus, jemaat ini ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita akan menjadi kaya dalam segala hal ketika kita menyerahkan diri kita meyakini karya Tuhan dalam diri kita, dalam jemaat kita. Maka itu Bapak Ibu, kita patut mengungkapkan syukur yang tidak terukur. Waktu demi waktu Tuhan menunjukkan dalam keterpojokan kita dalam kondisi yang sangat sempit, sangat sulit. Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi kita. Demikian pun ketika hari ini Bapak Ibu kita sama-sama secara offline di GKK 2 maupun di Pospel Taman Adiasa, kita lakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah karena protokol kesehatan tidak bisa hadir di GKK 2 maupun di Pospel, Bapak Ibu tetap dilayani. Tetap dilayani. Para pelayan, pendeta, penatua diakan akan datang ke rumah Bapak Ibu. Dan tentu dengan perlengkapan yang memang harus kita pakai dengan masker dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu juga dilayani.
dalam keterbatasan, baiklah kita tidak membatasi karya Tuhan dalam pelayanan gereja Tuhan. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu dan yang menjadi yang terakhir, refleksi kita adalah Paulus mengingatkan ketika jemaat dianugerahkan kasih karunia dan jemaat juga diperlengkapi dengan karunia-karunia dalam jemaat ini, maka jemaat itu mestinya memiliki kesehatian, sehati, lalu kemudian mempunyai satu visi dan misi, lalu kemudian bisa diberkati. Artinya apa? Ada yang Tuhan karuniakan dengan limpahan materi, Tuhan karuniakan dengan kemampuan mengajar dan lain sebagainya. Dan juga saudara kita para pemuda dengan pelayanan yang baru, podcast, dengan tim perekaman yang selalu membantu dalam online, pelayanan online. Masing-masing kita lakukan itu. Dan kita lakukan dengan kesehatian. Bahwa kita mau melakukan ini semata-mata untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita lakukan ini untuk menjadi berkat. Visi kita harus sama, misi kita harus sama. Jadi jangan berpikir bahwa bahaya ancaman perpecahan dan lain sebagainya itu ada jemaat besar. Tidak. Jemaat kecil pun yang tidak begitu banyak atau jemaat seperti kita kasih karunia bisa juga terancam perpecahan. Kenapa? Kalau kita tidak satu visi. Kalau kita tidak satu misi. Kalau visi kita sudah berbeda, visi kita melayani hanya untuk nama besar, visi kita melayani hanya untuk cari keuntungan materi, hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari macam-macam, Bapak Ibu, maka visi itu akan memecahkan kita. Tapi kalau visi itu untuk melayani Kristus, melayani Allah melalui jemaatnya, percaya. Kita jemaat yang tidak terlalu besar akan menjadi besar. Karena kita melakukan karya besar, yaitu karya Allah. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bahkan orang yang menerima pelayanan kita juga akan diberkati. Saya terharu ketika mendengar informasi atau laporan dari anggota majelis jemaat dan juga para pelayan PAPT. Bagaimana mereka boleh tetap memperhatikan warga jemaat. Mereka lakukan kunjungan karena ada situasi saat ini masih situasi pandemi. Akhirnya mereka ngobrol, mereka tetap di jalan, anggota jemaat di dalam, dibatasi pagar. Mereka tidak masuk, tapi tetap menyapa jemaat, tetap setia. Atau mungkin juga lewat telepon, bertelepon atau lewat WhatsApp, bertanya kabar. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini perlu untuk kita lakukan. Bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari popularitas. Tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan segala situasi yang membuat kita terbatas ini, lalu kemudian membatasi kita untuk tidak melakukan. Terus kita katakan pada Tuhan, semuanya sulit, jadi kita tidak bisa melayani. Oh jangan. Karena kesulitan apapun, Tuhan berkehendak, Tuhan ubahkan dalam sekejap. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap ketika Tuhan ubahkan itu? Kalau kita masih punya mental yang lemah, kita masih punya jiwa yang kerdil, apapun yang terjadi tidak akan berdampak buat kita. Karena itu kita belajar dari apa yang Paulus katakan. Mari kita dalam pelayanan kita boleh bersehati. Kita harus punya satu visi, satu misi. Sehingga kita sama-sama boleh melayani Tuhan dengan maksimal bahkan optimal. Sebentar nanti kita atau hari ini di GKK 2, di Pospel, kalau untuk kita yang online di Warta Jemaat, kita juga mendapatkan informasi perkenalan tentang PHMJ yang baru. Terima kasih untuk PHMJ periode 2017-2020 yang sudah boleh bekerja sama melayani. Dan kita juga mendukung PHMJ yang baru supaya boleh melayani dan tetap satu visi dalam melayani Tuhan. Mengembangkan yang Tuhan percayakan, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Percaya, jemaat kasih karunia sesuai dengan namanya akan menjadi kasih karunia buat jemaat itu sendiri, buat warga masyarakat, bahkan bagi banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita boleh menikmati atau menghayati karya Tuhan pada hari ini di GKK 2 dan di Pospel
dengan pelayanan perjamuan kudus. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah akan dilayani sesuai dengan sektornya, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Bapak Ibu, kita mengingat bahwa yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan dalam Kristus Yesus, semata-mata Dia mau menaruh visi besar untuk gerejanya bagi dunia. Jadi kalau kita menerima roti dan anggur perjamuan, maka kepada kita diingatkan, ada visi besar yang Tuhan siapkan, Tuhan percayakan. Dan visi besar itu bisa kita laksanakan dengan misi yang benar ketika apa? Ketika kita bersehati. Jadi bukan soal apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tapi soal siapa, yaitu kita yang adalah milik Kristus dan Dia, Kristus yang adalah pemilik kita. Kalau kita punya visi yang sama, misi yang sama, percayalah bahwa akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang bisa kita lakukan. Situasi mungkin bisa semakin sulit, tapi karya Allah di dalam kita tidak akan pernah berhenti, bahkan akan terus semakin besar. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya boleh kita terus membangun hubungan, relasi, menjumpai, menyapa dan berdoa. Kita ungkapkan syukur yang tak terukur, dan kita jalankan misi Allah dengan visi yang sehati kita jalani. Supaya kita semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 114, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dan
Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur karena segala kebaikan dan kasih karunia yang terus Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan dan menguatkan serta meneguhkan kami bahwa Engkau terus berkarya dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, teristimewa dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, dalam keyakinan akan berita firman yang kami dengar, Engkau terus berkenan untuk memelihara kami, satu persatu, jemaat kami, kehidupan keluarga kami, bahkan juga kehidupan gereja-Mu dan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh umat manusia. Situasi-situasi saat ini masih kami jalani dalam situasi yang penuh dengan kewaspadaan, kedisiplinan, karena situasi pandemi yang masih terus berlangsung. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa dengan hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua Gugus Tugas Nasional untuk penanganan penyebaran COVID-19, bahkan gugus tugas di daerah-daerah di lingkup yang paling kecil sekalipun. Tuhan, kami berdoa, terus memohon kepada Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh terus melayani, mengabdi bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dengan setulus-tulusnya, dengan sungguh-sungguh. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang terus berjuang, terus memberikan diri melayani sesama, khususnya para pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Kau juga lindungi mereka, Engkau berkati mereka. Kami sedih ketika kami mendengar, mengetahui ada banyak tenaga medis yang juga berguguran karena terdampak COVID-19. Karena itu kami berdoa buat mereka yang saat ini masih melayani, mengabdi, masih bertugas, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Demikian pun keluarga-keluarga mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini dalam perawatan sebagai pasien COVID-19, Tuhan berikan keteguhan iman, keyakinan, dan pengharapan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa perawatan ini dengan baik, dan mereka boleh semakin pulih, bahkan pulih, dan mereka boleh sembuh. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Demikian pun bagi keluarga mereka, Tuhan juga berikan kesabaran, kesetiaan, sehingga mereka juga menjadi alat Tuhan bagi saudara kami yang saat ini dalam perawatan. Kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan sebagai warga masyarakat. Kiranya kami juga diberikan dorongan kuat untuk disiplin, untuk menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kami juga boleh menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menjaga kesehatan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga kami sebagai warga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam upaya memutus penyebaran penularan virus corona di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh menghasilkan hasil yang terbaik. Bapa di surga, Engkau juga memberkati ketika dalam masa pandemi ini, dalam masa adaptasi kebiasaan baru, gereja sudah membuka dengan ibadah-ibadah, walaupun tetap melaksanakan ibadah online. Tuhan juga menolong kami, baik pendeta, penatua diaken, bahkan seluruh unsur kami yang ada dalam jemaat kami, untuk sama-sama boleh saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan dapat memenuhi protokol kesehatan, dan ibadah kami ini tidak mengurangi makna ibadah yang dilakukan secara online. Bahkan baik ibadah di gedung gereja maupun ibadah di rumah yang kami lakukan, kiranya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami, jemaat-Mu, jemaat kasih karunia. Tuhan memberkati kami dengan kehidupan kami masing-masing. Doa kami untuk keluarga-keluarga yang kami doakan dalam pekan ini, untuk keluarga Andi Papilaya, keluarga John Lumban Tobing, keluarga Mark Stefanus Lanawi, keluarga Alvando Fernando Matatula, keluarga Robi Suparto, keluarga Ibu Sri Hartati Sagiman, keluarga Turiman Lubis, keluarga Dodi J. Tatipang, keluarga Ibu Siti Leka Tompesi, keluarga Sugianto Miharja, keluarga Togab Sijabat, keluarga Timotius Saliman, keluarga Yosef Latuni, keluarga Leonard Muni. Tuhan, kami menyerahkan mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan, pergumulan, harapan, kesuksesan, keberhasilan yang mereka alami, mereka kecap, itu semua berada dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Turiman Lubis. Tuhan, Engkau tetap menghibur dan menguatkannya. Karena pada hari Minggu yang lalu, Engkau telah berkenan memanggil pulang milik-Mu, opung terkasih. Kami percaya Bapak Turiman beserta istri dan anak-anak, bahkan keluarga besar, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan proses pemulihan dari perawatan. Kami berdoa untuk Bapak Sabar Saragi, Bapak Edwin Hutagalung. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar. Kami berdoa untuk Ibu Elia Wastipandi. Kami berdoa untuk Saudari Kristi Sukabdi. Kami berdoa untuk Ibu Nurida Sitorus. Kami berdoa untuk Diaken Bapak Okamau. Kami berdoa dalam proses pemulihan untuk Diaken Bapak Febrianto Manuputi. Bahkan kami juga menyerahkan saudara kami Diaken Eki Mambu. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Riris Mayor. Kami menyerahkan mereka satu persatu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya mereka akan mengalami pemulihan secara utuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat yang sama kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, khususnya pertambahan usia maupun pertambahan usia perkawinan. Kami berdoa untuk Jody Dompas, Ibu Ngadila, Bapak Albert Yakob Hukom, Bapak Dolat Harahap, Bapak Pendeta Persang, Queen Rachel Kristofani, Clarissa C. Sihombing, Bapak Laurentius Manurung, Ibu Anissa Lubis, Pierre Ruhulesin, Ibu Bonaria Sijabat, Dave Taylor Frisdian, Bapak Togab Sijabat,
Bapak Karyono Sihombing, Yulia Inneke P. Mambu, Cleo Silviana Kasih Helnes, Theo Alexander Siahaan, Leonardo Salawati, Christina Juliana Sidabutar, Bapak Rudi Siburian. Demikian pun untuk keluarga yang Tuhan berkati dengan perjalanan hidup perkawinan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Joni Manuhutu beserta istri dan keluarga, Bapak Agnes Triwahyudi beserta istri dan keluarga, Bapak Jarlinson Saragi beserta istri dan keluarga, Bapak Sundung Simanjuntak beserta istri dan keluarga, Bapak Alvando Fernando Matatula beserta istri, Ibu Rutina dan anak terkasih Alvaro. Kami serahkan mereka semuanya dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan persatukan, Tuhan pelihara dan Tuhan jaga dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami semua dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan, khususnya juga perjamuan kudus, baik yang dilaksanakan di GKK 2 dan di Pospel, maupun yang akan dilakukan di rumah-rumah dalam pelayanan seminggu ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pelayanan kami dalam pelayanan perekaman, video khotbah dan pelayanan ibadah PAPT, maupun juga tim podcast. Tuhan juga berkati sehingga pelayanan-pelayanan kami ini boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi siapapun. Doa kami juga untuk para pengurus, unit-unit misioner, untuk karyawan kantor, untuk BPPJ, dan teristimewa untuk PHMJ periode 2017-2020 yang telah selesai tugasnya, dan juga untuk PHMJ periode 2020-2022 yang segera melaksanakan tugasnya. Demikian pun dengan Korsek 1-6 yang sudah dipilih melalui SMJ yang lalu, yang akan menjalani tugas yang baru. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua pokok doa kami, permohonan dan harapan kami, pergumulan kami, bahkan permohonan-permohonan pribadi dari setiap kami yang juga berdoa dari hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau mendengar dan menyambut, bahkan menyempurnakannya. Dan kami percaya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan semua doa-doa kami. Kami bawa doa kami, bahkan kami bawa kehidupan kami untuk tetap berada dalam genggaman tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan bagian ibadah berikutnya dengan pengucapan syukur. Dan biarlah ibadah kita boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kita mendapat berkat dari Allah. Tuhan memberkati.